Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajul Sepera Mariama dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa pada bagian jurnal umum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Lalu selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum ini ada 5. Yang pertama, fungsi historis, yang kedua ada fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruksi, dan yang kelima ada fungsi informatif. Lalu selanjutnya ada tujuan jurnal umum. Yang pertama untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi, yang kedua untuk menentukan nilai transaksi, yang ketiga untuk mencatat dampak ekonomi transaksi, dan yang keempat untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Lalu yang selanjutnya ada tabel aturan debit kredit. Kita bisa lihat tabelnya di situ. Nah, yang pertama, ketika aset atau harta bertambah, maka kita bisa mencatatkannya di sisi debit. Sedangkan apabila aset berkurang, kita bisa mencatatkannya di sisi kredit. Nah, sementara saldo normal dari akun aset ini ada di sisi debit. Lalu yang kedua, untuk akun utang atau kewajiban bersifat kebalikannya nih dari akun aset, di mana saat utang bertambah, maka kita bisa mencatatkannya di sisi kredit. Sedangkan jika utang ini berkurang, maka dicatat di sisi debit. Saldo normal dari akun utang ini ada di sisi kredit. Lalu yang ketiga adalah akun modal, yang sifatnya sama dengan akun utang. Apabila modal bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Sementara saat modal berkurang dicatat di sisi debit. Untuk akun modal, saldo normalnya ada di sisi kredit. Lalu yang keempat, berbeda dengan akun pendapatan yang juga sama dengan akun utang maupun akun modal. Apabila pendapatan bertambah, dicatat di sisi kredit. Sementara jika pendapatan berkurang, maka dicatat di sisi debit. Saldo normal untuk akun pendapatan ini berada di sisi kredit. Lalu yang terakhir untuk akun beban, pencatatannya sama dengan akun harta atau aktiva, di mana saat beban bertambah, maka dicatat di sisi debit. Sementara saat beban berkurang, kita bisa mencatatkannya di sisi kredit. Nah, untuk akun beban ini, saldo normalnya berada di sisi debit. Lalu ini ada contoh 5 soal. Yang pertama, tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulia Bersama senilai 500 juta. Nah, lalu kita analisis, kan setoran modal investasi menjadikan harta perusahaan bertambah berupa kas 500 juta. Kas bertambah itu kan debit. Artinya modal Pak Hari bertambah menjadi 500 juta. Modal bertambah itu kredit. Nah, lalu kita lihat nih, kas bertambah itu kan debit. Nah, modal bertambah juga kredit. Jadi kas disimpannya di debit, yang modal disimpannya di kredit. Nah, lalu soal yang kedua, tanggal 11 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Nah, harta perusahaan atau kas ini berkurang. Kas berkurang itu kan kredit. Nah, perusahaan ini memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu masuknya ke harta. Nah, jika harta bertambah itu masuknya ke debit. Lalu kita masukkan ke sini, ke jurnal umum. Sewa dibayar di muka itu kan bertambah debit, masuknya ke debit 20 juta. Lalu kas berkurang itu masuknya ke kredit 20 juta. Nah, sebelumnya dahulukan dulu penulisan antara debit dan kredit. Dahulukan dulu penulisannya itu yang debit dulu, baru yang kredit. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Nah, aset perusahaan ini masing-masing peralatannya ini bertambah senilai 10 juta dan perlengkapan senilai 5 juta. Nah, namun aset si kas ini, perusahaan ini berkurang senilai 15 juta. Lalu kita lihat si peralatan dan perlengkapan ini kan masuknya ke harta.
Jika harta bertambah itu masuknya di debit. Nah, jika si kas berkurang itu masuknya di kredit. Lanjut soal yang keempat, itu tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Laba dari penjualan ini, pendapatan ini bertambah senilai 10 juta. Nah, aset perusahaan ini atau kas ini bertambah senilai 10 juta. Kalau pendapatan bertambah itu kan masuknya ke kredit. Lalu kalau kas bertambah itu masuknya ke debit. Lalu kita masukkan ke jurnal umum, karena si kasnya bertambah itu kan debit. Lalu si pendapatannya juga bertambah, disimpannya di kredit. Lalu ada soal yang terakhir, tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai Januari senilai 25 juta. Nah, beban gaji untuk membayar gaji pegawai pada bulan Januari. Jadi beban gaji 25 juta. Beban gaji itu kalau bertambah masuknya itu ke debit. Sementara aset perusahaan atau kas ini berkurang. Si kasnya berkurang senilai 25 juta. Kalau kas berkurang itu masuknya ke kredit. Lalu kita simpan, karena si bebannya ini bertambah, jadi masuknya di debit. Lalu si kasnya berkurang, jadi masuknya ke kredit. Nah, habis itu kalau misalnya udah semua kita masukin ke jurnal umum, lalu si debitnya ini dijumlahin sama si kreditnya juga dijumlahin. Kita jumlahkan hasil dari si debit ini, kan ini hasilnya 570 juta. Si kredit juga harus sama agar hasil si debit kreditnya ini harus balance. Ini kan udah sama nih. Jadi totalnya si debit 570 juta, kreditnya juga sama 570 juta. Sudah selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.